Ya, misalnya ada yang membuatnya sebagai ladang atau perkebunan. Nah, dampaknya bagi lingkungan apa anak-anak? Oke, alam semakin panas karena tidak ada pohon. Di situ akhirnya oksigennya juga akan berkurang sehingga alamnya akan semakin panas ya. Hawanya semakin panas. Kemudian banjir karena tidak ada daerah resapan air. Nah, akan terjadi kekeringan juga. Kenapa? Karena tidak ada akar pohon yang menyimpan air ya anak-anak. Maka dari itu pada saat musim kemarau akan terjadi kekeringan. Selanjutnya adalah longsor, kemudian global warming, erosi tanah, abrasi yang biasanya terjadi di tepi pantai itu ya. Kemudian ada habitat hutan semakin rusak ya, karena flora dan fauna itu kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Nah, dampak bagi masyarakat apa di sini? Baik, akan kita teruskan nanti anak-anak. Setelah ini akan ada jeda ya. Tetap bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi bersama program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana dampak bagi lingkungan ya anak-anak tentang tanah longsor. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dampak bagi masyarakat. Apa yang akan terjadi pada kita ketika tanah longsor ya anak-anak? Nah, yang pertama yaitu hutan gundul ya anak-anak. Oke, rendahnya kualitas oksigen. Kemudian keuntungan negara dari hasil hutan menurun. Matinya flora dan fauna karena mereka kehilangan tempat tinggal. Karena hutan ditebang, jadi flora dan fauna ini kehilangan habitatnya. Nah, kemudian kehilangan flora dan fauna langka ya. Nantinya flora dan fauna langka ini akan punah. Kemudian ekosistem juga menjadi rusak. Ya. Dan kehidupan menjadi terganggu. Kekayaan hutan juga semakin sedikit karena hutannya ada yang dibakar ya. Penghasilan kayu juga akan menurun anak-anak. Kemudian sumber daya menjadi langka, di mana manusia juga banyak yang memanfaatkan sumber daya alam itu dari hutan. Baik, selanjutnya ini gambar apa ya? Oke, Bu Lia mau yang menjawab adalah Mbak Sakaila. Silahkan Mbak Sakaila. Coba dijelaskan, Ya. ada gambar apa ini? Banjir. Oke, banjir ya Mbak Sakaila. Oke, bisa kita amati anak-anak di rumah. Ini adalah gambar banjir. Banjir itu apa Mbak Sakaila? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Oke, baik, betul sekali. Jadi banjir itu adalah keadaan ya suatu wilayah ya, yaitu bencana alam yang merendam seluruh atau sebagian wilayah tertentu. Nah, bisa kita amati anak-anak, di sini airnya sangat keruh sekali. Karena apa? Di situ pasti terdapat lumpur ya, kemudian bercampur juga dengan sampah. Nah, penyebabnya apa di sini? Coba Ustadzah Bu Lia minta yang menjawab adalah Mas Ryan. Karena hujan deras. Oke, karena hujan deras ya. Ini disebabkan oleh faktor alam ya Mas Ryan. Ya, anak-anak di rumah coba dilihat, di sini ada curah hujan yang tinggi. Kemudian pasang surut air laut dan sedimentasi di muara. Ya, penyebab yang kedua yaitu adalah ulah manusia, yaitu membuang sampah sembarangan. Hayo, di sini siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Anak-anak di rumah?
dikurangi ya kegiatan untuk membuang sampah sembarangan atau kebiasaan-kebiasaan buruk ini ya. Oke. Yang kedua yaitu penebangan hutan secara liar dan kurangnya resapan air, kemudian pemukiman penduduk di bantaran sungai. Nah, selanjutnya apa dampaknya bagi lingkungan ya anak-anak? Nah, bisa kita lihat di sini akan terjadi pencemaran air dan pemicu terjadinya tanah longsor juga. Baik. Nah, ada dampak bagi masyarakat anak-anak di sini. Yang pertama yaitu kita akan kesulitan mendapatkan air bersih karena apa? Airnya sudah tercampur dengan lumpur, dengan sampah ya yang terjadi di daerah banjir tadi. Kemudian kita akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, kemudian yang kedua yaitu menimbulkan kerugian ekonomi, menimbulkan korban jiwa. Kadang juga pada peristiwa bencana alam banjir itu banyak yang meninggal ya anak-anak. Kemudian menimbulkan masalah kesehatan, banyak yang sakit diare, kemudian banyak yang demam ya dan lain sebagainya. Kerusakan bangunan sudah pasti ya, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Ya, kita tidak bisa pergi ke sekolah, bahkan orang-orang juga tidak bisa pergi bekerja karena daerahnya terendam banjir. Baik, oke, untuk gambar yang ketiga, silahkan ditebak. Mas Fauzan, Bulia minta Mas Fauzan untuk menjelaskan gambar tersebut. Tanah longsor adalah tanah yang jatuh dari bukit atau gunung. Oke, betul sekali. Tanah longsor itu adalah keadaan tanah yang turun ke bawah ya anak-anak ya. Bisa karena karena hujan atau karena pergerakan struktur tanah ya. Nah, makanya kalau musim penghujan orang-orang dihimbau untuk tidak pergi ke pegunungan karena apa? Suatu saat di pegunungan itu bisa terjadi longsor. Baik, untuk penyebabnya di sini Bulia minta Mas Danis. Mas Danis, penyebab dari tanah longsor apa Mas Danis? Mas Danis ada? Oke, baik. Mas Noval coba, Mas Noval. Oke, Mas Noval. Penyebab dari tanah longsor apa, Mas Noval? Curah hujan yang deras. Oke, curah hujan yang tinggi atau curah hujan yang deras, ya. Nah, dari curah hujan itu biasanya bisa membawa struktur-struktur tanah ya anak-anak ya. Seperti erosi tanah ini juga membawa tanah turun ke bawah kalau di situ tidak ada pepohonan atau apapun ya. Kemudian lereng tebing yang terjal, terjadinya getaran atau gempa dengan skala kecil. Hutan gundul itu juga bisa menyebabkan tanah longsor karena tidak ada pepohonan yang mengikat struktur tanah. Kemudian lahan pertanian di lereng ya, itu makanya kenapa di lereng pegunungan itu dibuat sengkedan atau terasering ya anak-anak, itu untuk menghindari yang namanya tanah longsor. Baik, untuk dampak bagi lingkungan anak-anak, di sini ada terputusnya jalur transportasi, kemudian rusaknya infrastruktur dan rusaknya sanitasi lingkungan. Baik anak-anak, jangan kemana-mana ya. Bulia akan kembali setelah ini. Tetap bersama program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama Bulia di Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Baik, kita tadi sudah mempelajari beberapa dampak ya anak-anak. Nah, kemudian dampaknya bagi lingkungan tentang tanah longsor itu adalah terputusnya jalur transportasi. Ya, otomatis kalau tanahnya itu turun di suatu pegunungan, kemudian menutup ruas jalan ya anak-anak. Nah, maka dari itu kita akan kesulitan melewati jalan tersebut. Nah, yang kedua yaitu rusaknya infrastruktur, ya, kemudian rusaknya sanitasi lingkungan. Oh, di sini sudah ada yang mengantuk ya anak-anak ya. Gimana kalau kita tepuk-tepuk dulu anak-anak? Ya, anak-anak yang di rumah juga ikut ya. Ya, anak-anakku yang ada di via Zoom, halo, lambaikan tangannya semuanya. Oke, masih semangat ya anak-anak? Masih semangat? Masih. Oke, masih siap. Nah, nanti kalau Bu Lia bilang minta kalian untuk tepuk, kalian tepuk ya. Kalau Bu Lia minta kalian untuk bilang hore, anak-anak bilang hore ya. Anak-anak yang di rumah juga ikutan ya. Ya. Oke, baik. Baik, silakan. Good morning everybody, clap your hand. Oke, diulangi lagi ya. Good morning everybody, clap your hand. Anak-anak yang di rumah juga ikut ya. Oke. Good morning everybody, clap your hand. Good morning everybody, clap your hand. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, clap your hand. Oke, kita ulangi lagi ya Nana. Good morning everybody, clap your hand. Good morning everybody, clap your hand. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, clap your hand. Good morning everybody, say hello. Hello. Good morning everybody, say hello. Hello. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, say hello. Hello. Oke, terima kasih ya. Mau sekali lagi ya Nana? Oke, lagi ya. Lagi ya, biar semangat semuanya anak-anak yang ada di rumah juga ya. Good morning everybody, say hore. Hore. Good morning everybody, say hore. Hore. Good morning to you, good morning to me, good morning everybody, say hore. Hore. Oke semuanya. Ya, tepuk tangan buat semuanya ya. Oke, baik anak-anak, kita kembali lagi ya ke pembelajaran. Oke, semoga tetap semangat ya anak-anak. Ya. Baik, kita masuk ke dampak dari tanah longsor bagi masyarakat ya anak-anak. Di sini pasti ada yang menimbulkan korban jiwa ya. Ada yang tertimbun tanah longsor ya. Kemudian ada yang masih tidur, kemudian tanahnya bergerak ya di pegunungan itu, kemudian menimbun rumahnya dan akhirnya meninggal orang yang ada di rumahnya ya. Baik. Setelah itu kehilangan tempat tinggal ya anak-anak. Otomatis kalau tanahnya itu turun ya, rumahnya akan terkubur. Jadi untuk mengembalikan rumahnya ini, untuk penggaliannya juga akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada juga yang tidak bisa digali ya. Kemudian untuk perekonomian juga menjadi tersendat. Nah, untuk kesimpulannya anak-anak, yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak menimbulkan berbagai bencana alam. Ya, contohnya ya banjir, kemudian tanah longsor dan hutan gundul tadi ya. Pasti menimbulkan dampak yang buruk ya. Kemudian ketika manusia itu bersikap tidak bijak terhadap lingkungannya, maka lingkungan akan rusak. Contohnya apa?
membuang sampah pada tempatnya, tidak pada tempatnya, kemudian menebang hutan, membakar hutan, ya, itu semuanya akan merugikan manusia sendiri, anak-anak. Ya. Kemudian kerusakan lingkungan akan membawa dampak buruk bagi manusia. Dan manusia perlu untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Coba di sini, ada yang bisa menyebutkan kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa saja? Oke, Bu Lia mau yang menjawab adalah Mas Dewa. Mas Dewa, coba sebutkan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan, Mas Dewa. Masih ingat tadi, Mas Dewa? Masih ingat. Ya, apa Mas Dewa kewajiban kita dalam menjaga lingkungan? Melestarikan. Melestarikan, ya, dengan cara apa? Dan cara tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sip, betul sekali. Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Oke, kemudian terima kasih ya Mas Dewa. Yang terakhir yaitu menjaga lingkungan adalah kewajiban dari seluruh masyarakat, ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Karena kan kita cinta kepada bumi kita. Ya anak-anak, diingat-ingat ya. Sudah paham anak-anak? Oke, semoga anak-anak yang di rumah juga sudah paham ya. Oke, baik. Ya, anak-anak, Bu Lia punya tugas ya untuk anak-anak sekalian, baik di rumah maupun di anak-anakku di via Zoom, yaitu untuk mengidentifikasi dua peristiwa alam lainnya yang timbul sebagai dampak dari tidak menjaga lingkungan. Ya, kalian sebutkan nama peristiwa alamnya, penyebabnya apa, dan dampak bagi masyarakat itu seperti apa, serta dampak di lingkungan juga seperti apa. Ya, dicatat ya anak-anak ya. Baik, oke. Anak-anak, tidak terasa ya sudah 30 menit Bu Lia menemani anak-anak sekalian di rumah serta anak-anak di via Zoom ya, untuk belajar ya, tetap dalam program kesayangan kita, karena setelah ini akan ada guru-guru hebat yang akan mengajar. Ya, tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.